Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama belajar tentang kitab Al-Kharidatul Bahiyah, yang mana pengarang tersebut terkenal dengan sebutan Syekh Ahmad Ad-Dardir. Kitab tersebut, kitab Al-Kharidatul Bahiyah, ini menjelaskan tentang ilmu ketauhidan, yakni ilmu ketuhanan. Kitab tersebut juga dibingkai dengan sebuah nazam, sehingga memudahkan untuk para pelajar tauhid dalam menghafal nazam tersebut. Karena salah satu tujuan dari dibentuknya nazam itu adalah untuk dapat menghafal, untuk lebih cepat menghafal bagi para pembelajar atau peserta didik. Langsung saja pada bab pertama kitab Al-Kharidatul Bahiyah ini adalah menjelaskan tentang bayanul hukmil aqli. Adapun nadhamannya yakni aqsamu hukmil aqli la mahala hiyal wujubu thummal istihalah thummal jawazu thalithul aqsami fafham munihtaladdatal afham. Aqsamu hukmil aqli, pembagian hukum akal, utawi pembagian hukum akal. La mahalah, itu orang mamang, tidak ada keraguan sekali. Hiya, utawi hiya aqsamu hukmil akal. Al-wujubu, itu pertama wajib, tsummal istihalah, kemudian muhal, mustahil, tsummal jawazu, kemudian jawaz, wenang, boleh. Thalithul aqsami, iku nomor telune bagian. Fafham, mongko mahamono sapa sira, munihta, mongko bakal den paringi sapa sira, ladzatal afhami, ing enake pira-pira faham, ing kelezatan dari kefahaman tersebut. Jadi yang pertama yakni bayanu hukmil akli, menjelaskan tentang sebuah hukum akal. Hukum itu dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama hukum syara'. Hukum syara' ini adalah hukum yang mana hukum tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, seperti kewajiban, haram, mubah, sunnah, makruh. Nah, ini adalah berhubungan tentang hukum syara'. Namun hukum akli ini adalah hukum yang terdapat atau terjadi atau diperoleh dari pemahaman kita. Salah satu keunggulan manusia yakni diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan sebuah akal. Ini adalah perbedaan manusia dengan yang lainnya. Makanya di sini ada yang namanya hukum akli. Hukum akli ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama wajib, yang kedua adalah mustahil, yang ketiga adalah jawaz atau jaiz atau boleh, menang. Ini adalah pembagian dari hukum akli. Hukum akli ini adalah dibagi menjadi tiga, yang mana hukum akli ini adalah bersinambung atau berada pada posisi dalam ilmu tauhid. Sedangkan hukum syara' tadi itu adalah berhubungan dengan ilmu-ilmu fikih.
fikih menentukan suatu hukum halal, haram dan sebagainya. Sedangkan hukum akal ini masuk terhadap ilmu tauhid. Salah satunya adalah kitab Al-Kharidatul Bahiyah ini yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Jadi dalam hukum akal ini dibagi menjadi 3, wajib, mustahil, dan jawaz. Ketiga pembagian ini itu terdapat pembagian lagi. Yang pertama yakni wajib akli doruri. Jadi wajib akli doruri ini adalah sesuatu yang bisa dimengerti tanpa adanya dalil, sehingga akal kita menerima secara langsung tanpa adanya harus dibuktikan dengan dalil dan bukti atau sebagainya. Contohnya saja, semua yang hidup itu pasti mempunyai nyawa, dan tidak butuh dalil bahwa semua yang hidup itu mempunyai nyawa. Akal kita sudah menerima bahwa pasti semua yang hidup itu mempunyai nyawa. Ini adalah salah satu sifat wajib akli yang doruri. Jadi lantas ketika ada pertanyaan, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan tersebut itu juga mempunyai nyawa? Tentu saja jawabannya iya, karena tumbuhan itu mempunyai nyawa sehingga dia bisa mengeluarkan daun, dia bisa tumbuh berkembang, tumbuh menjadi besar, tumbuh berbuah. Itu adalah bukti bahwa tumbuhan itu juga mempunyai nyawa. Coba dibedakan dengan batu, dengan bangku, dengan meja dan sebagainya, yang mana tidak bisa bergerak, yang mana tidak bisa berkembang, yang mana tidak bisa kemana-mana kalau tidak ada yang menggerakkan. Nah, itu adalah sifat wajib akli yang doruri. Jadi keadaannya itu tidak butuh dengan sebuah dalil. Ini yang namanya wajib akli yang doruri. Wajib akli yang kedua, hukum wajib akli yang nadhari. Keberadaannya ini membutuhkan sebuah dalil yang kuat, sehingga sesuatu tersebut itu wajib ada. Contohnya sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada 20. Contohnya saja sifat wajib yang pertama, yakni Allah itu ada, Allah itu wujud, sehingga memerlukan berpikir keras untuk membuktikannya. Contohnya adanya penciptaan alam, pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin alam ini terjadi sendiri tanpa adanya yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan bangku itu tidak akan jadi kalau tidak ada tukang, sehingga posisi di sini meja ini yang menciptakan, yang menjadikan adalah seorang tukang. Ini adalah logika sederhana bahwa semua barang, semua yang ada itu pasti ada yang menjadikan, pasti ada yang menciptakan. Seperti itu yang namanya wajib akli yang nadhari. Jadi keberadaannya, kewajiban adanya itu membutuhkan dalil. Sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis itu dijelaskan tentang beberapa tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan. Adalah salah satu bukti. Kemudian yang kedua yakni
sifat, bukan sifat. Yang kedua yakni hukum akli yang mustahil. Nah, hukum akli yang muhal atau mustahil. Hukum akli muhal ini juga dibagi menjadi dua. Hukum akli muhal yang daruri, yang mana ketidakadaan kemustahilannya ini tidak butuh difikir atau tidak butuh dicari dalilnya, sehingga otak kita langsung menerima kalau itu tidak mungkin. Hukum akli mustahil daruri ini contohnya saja, seorang anak itu melahirkan ibu. Ini di logika kita tidak akan nyampe. Bagaimana anak melahirkan ibu? Nah, ini mustahil. Yang ada ibu yang melahirkan seorang anak. Ini adalah contoh dari sifat mustahil yang daruri. Nah, bukan sifat hukum akli yang daruri. Nah, ini jadi tidak membutuhkan dalil. Otak kita, akal kita secara langsung menerima tidak mungkin bahwa seorang anak itu melahirkan ibunya. Yang ada ibunya adalah melahirkan seorang anak, atau anak dilahirkan oleh seorang seperti itu. Yang kedua, hukum akli mustahil yang nadhari. Hukum akli mustahil yang nadhari ini yakni hukum akal yang mana akal ini tidak menerima keberadaannya, namun perlu dengan adanya sebuah dalil. Namun harus ada dalil. Contohnya, Allah mustahil, sifat-sifat mustahil Allah yang ada 20. Adam, hudud, fana, mathalatul hawadis al-ihtiyaj, li ghairi, dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah. Contoh, sifat mustahil bagi Allah, Adamun, Allah itu tidak ada. Ini membutuhkan sebuah dalil bahwa Allah itu mustahil, tidak ada itu. Karena tadi logika yang pertama tadi bahwa semua yang diciptakan itu pasti ada yang menciptakan. Seperti itu. Yang ketiga yakni hukum akli yang jawaz atau jaiz. Nah, hukum akli jaiz ini juga dibagi menjadi dua bagian lagi, yakni hukum akli jawaz yang daruri, dan juga yang kedua adalah nadhari. Jawaz daruri yakni akal kita itu boleh menerima, boleh tidak, tanpa membutuhkan sebuah dalil. Contoh, seorang ibu melahirkan laki-laki atau perempuan. Nah, ini wewenang. Jadi kita nggak butuh dalil untuk kenapa kok akal kita kenapa kok lahir laki-laki atau lahir perempuan. Itu nggak usah membutuhkan dalil. Ya jawaz, wewenang saja. Itu adalah kehendak Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yakni jaiz atau jawaz, hukum akli jawaz yang nadhari. Nah, kalau ini jawaz yang membutuhkan sebuah dalil atau contoh, berubahnya tongkat Nabi Musa menjadi ular. Nah, tongkat bisa menjadi ular, ini adalah membutuhkan dalil. Nggak bisa kita akal kita saja itu menerima tongkat menjadi ular. Nah,
ini pasti membutuhkan sebuah dalil. Makanya secara jawas kewenangan boleh-boleh saja Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan mengubah tongkat menjadi ular untuk melawan para penyihir Fir'aun pada waktu tersebut. Karena Raja Fir'aun menggunakan sihir-sihir yang menggunakan ular, sehingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk melawan dari Raja Fir'aun juga dengan menggunakan dilemparkan tongkat Nabi Musa menjadi ular besar dan memakan ular-ular para penyihir Raja Fir'aun, sehingga ada beberapa penyihir yang beriman bahwa itu bukan sihir, itu benar-benar murni mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang namanya sifat hukum akli yang jawas naluri. Jadi intinya untuk ilmu tauhid itu yakni berhubungan dengan hukum akal yang dibagi menjadi 3: wajib, mustahil atau muhal, dan jawas. Seperti itu. Mungkin itu yang ilmu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.